Perkenalkan, nama saya Tri Septian Tarigan dari kelas 11 TKJ 1. Saya dari sekolah SMK Negeri 1 Tanah Pinem. Perkenalkan, nama saya Olivia Nurainun Ginting, saya dari kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Ega Natasha Sembiring, saya dari kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Pinta Chandra Ginting, saya kelas 11 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Brian People Plawi, saya dari kelas 11 TKJ 1. Ingin memperkenalkan alat-alat fiber optik beserta dengan fungsinya. Alat yang pertama yaitu Fusion Spiller. Alat ini digunakan untuk menyambungkan sebuah cor serat optik di mana serat tersebut terbuat atau terbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Saya akan memperkenalkan bagian-bagian dari fiber optik dan fungsinya. Fusion splicer atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Yang kedua adalah stripper atau miler. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP, kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Yang ketiga adalah cleaver. Cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Yang keempat, optical power meter atau OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan pad core FC. Yang kelima adalah optical time domain reflectometer, yang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Fungsinya untuk melakukan pendeteksian kabel crack, putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. Yang keenam adalah light source. Pada dasarnya, alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalkan untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi signalnya. Yang ketujuh adalah optical fiber identifier. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah signal dengan penunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Yang ke-8 adalah visual fault locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Yang ke-9 adalah bit error rate test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM atau time division multiplexing, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear channel yang sedang coba diuraikan penulis. Yang ke-10 adalah fiber optic adapter. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optik adapter disebut fiber optik adapter hybrid atau special adapter. Ke-11 adalah splitter optik. Splitter optik merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat ke dua atau beberapa output serat. Yang ke-12 adalah fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribusi hub menjadi sinyal elektrik untuk diterima optik. Pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor.
Yang ke-14 adalah Optical Termination Box atau OTB. Optical Termination Box berfungsi sebagai pendistribusian fiber seperti FDF yang menampung maksimum 72 core. Optical Terminal Box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor dan patch core. Dan yang ke-15 adalah Joint Closure Optic. Joint Closure merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Di video ini saya akan memperkenalkan alat-alat kerja fiber optik. Yang kedua yaitu stripper atau miller. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP, kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Yang ketiga adalah cleaver. Cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optik sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Yang keempat yaitu Optical Power Meter atau OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan patch core FC. Yang ke-10 adalah Fiber Optic Adapter. Fiber Optic Adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optic adapter disebut fiber optic adapter hybrid atau special adapter. Yang ke-11 adalah splitter optik. Splitter merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat kedua atau beberapa output serat. Splitter pada pun dikatakan pasif sebab optimasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata. Yang nomor 12 adalah fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik dan diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Yang ke-13 adalah pigtail fiber optic. Pigtail fiber optic merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail diinstal di OTB atau Optical Distribution Box. Yang nomor 14 adalah Optical Termination Box atau OTB. Optical Termination Box berfungsi sebagai pendistribusian fiber seperti FDF yang menampung maksimum 72 core. Optical Terminal Box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor dan patch core. OTB dapat dipasang di dinding maupun di tiang. Yang ke-15 adalah Joint Closure Optic. Joint Closure merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau splicing, dan hasil splicingan ditaruh di closure.